untuk supaya tidak berlama-lama, kita menunggu, kita dengarkan terlebih dahulu ya paparan dari Pak Indra mengenai serba-serbi yayasan dan perkumpulan. Gitu, silakan Pak Indra, 30 menit dari sekarang untuk memaparkan materinya. Nanti silakan untuk pertanyaan, boleh langsung, boleh resen ya. Nanti akan saya pilih. Oh, tidak lupa juga Ilse, nanti ada door prize juga ya. Oke, ada Mas Denis dari silakan Pak Indra. Ya, terima kasih Bu Yuyun atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini. Di tengah kita ini ingin mencoba kembali belajar bagaimana tentang yayasan dan perkumpulan, yang mana agenda hari ini adalah yang seharusnya diadakan pekan kemarin sempat tertunda karena alasan teknis ya. Dan alhamdulillah ala kulli hal hari ini kita bisa melaksanakan agenda dengan tema Tamasya Ilmu ya, dalam rangka memperingati Hari Guru dan juga memahami problematika yayasan dan perkumpulan ya. Banyak sekali rekan-rekan sekalian di Indonesia yang sepanjang pengetahuan saya itu japri ke saya menanyakan bagaimana tentang yayasan, tentang perkumpulan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam yayasan maupun perkumpulan. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum masuk ke materi itu selalu mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mendalami adab dan ilmu terlebih dahulu ya, karena adab dari berilmu itu sangat ditekankan ketika kita dalam keadaan belajar. Disebutkan bahwasanya al ilmu qabla amal, jadi kita berilmu dulu sebelum beramal. Artinya apa? Kita ini belajar terlebih dahulu sebelum membuat aktenya ataupun melaksanakan kegiatan dalam perbuatan hukumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam yayasan kita sudah tahu bersama ya bahwasanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sampai yang terakhir di dalam PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP 63 Tahun 2008. Nah, terhadap masalah yayasan ini ya, yang sering terjadi diantaranya adalah dari, kita lihat dulu dari pengertian dari yayasan ya. Di dalam kamus besar itu disebut bahwasanya artificial person ya, menurut Utrecht itu adalah Rex person. Di dalam pengertian yayasan ini menurut para ahli yaitu personifikasi dan pewujudan atau penjelmaan hak-hak dan kewajiban. Dan beberapa pengertian yang lain menurut para ahli saya tekankan di sini supaya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan yayasan itu sendiri ya. Nah, berikutnya di dalam yayasan itu pasti akan ada potensi masalah. Kebanyakan notaris ya, mohon maaf, hanya menjalankan jabatannya yaitu dengan membuat akte tanpa mengetahui potensi-potensi yang ada ya di dalam yayasan. Nah, kenapa kita harus belajar tentang potensi masalah ini? Karena apa? Ketika kita mendapatkan pertanyaan dari klien kita atau organ yayasan, kita bisa menjawabnya. Jadi tidak hanya sebatas membuat akte saja, tetapi kita harus tahu seluk-beluk apa yang terjadi di dalam yayasan itu. Bapak Ibu sekalian, hal yang mendasar terkait pendirian itu dengan adanya niat. Ya, niat dari pendiri yayasan ya, dan pemahaman pendiri tentang tujuan didirikan badan hukum yayasan yang tercermin dalam AD/ART yayasan. Nah, lalu ketepatan menunjuk person atau orang-orang yang duduk di dalam yayasan yang mulai dari pembina, pengawas, dan pengurus. Juga ada pengelolaan yayasan, keterlibatan yayasan dalam usaha, dalam berbagai bidang usaha sebagai upaya untuk pengembangan ekstensi yayasan.
Karena nanti ada kemungkinan yayasan ini akan mendirikan usaha atau badan hukum, gitu ya. Lalu intervensi pihak-pihak terafiliasi terhadap pengembangan yayasan, pengelolaan aset yayasan, penanganan yayasan saat terjadi likuidasi. Nah, ini kita harus paham. Bagaimana caranya nanti kita akan belajar bersama di sini untuk mengetahui potensi-potensi ini. Nah, sekarang faktor apa yang mempengaruhi terhadap ya? Bila dikelompokkan dalam kelompok besar pemicu permasalahan yang muncul dalam badan hukum yayasan itu sebagai berikut. Nih, saya tuliskan di sini ya, mulai dari masalah administrasi secara internal. Ya, misalkan berupa keuangan, harta milik otokratif, artinya aset-asetnya. Lalu bagaimana pengambilan keputusannya nanti dalam rapat, ya. Juga ketentuan di dalam ADART tentang mekanisme suksesi pimpinan, tentang peranan lembaga-lembaga yang ditentukan untuk mengatasi konflik internal. Nah, ini dari sisi internal, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dari sisi eksternal? Ya, permasalahan isi sistematik berbagai undang-undang. Misalnya undang-undang yayasan, undang-undang Sisdiknas, undang-undang pesantren, dan lainnya. Seperti kemarin, ada juga sempat ramai juga di grup ILC 1, yang mana ILC 1 itu hampir 90% adalah organ yayasan. Ya, di sana ada pembina, pengurus, pengawas yayasan yang tersebar di seluruh Indonesia. Adanya UUCK terkait masalah pondok pesantren, ya, yang mensyaratkan bahwasannya harus melaporkan nih pondok pesantren ini ke dalam mendirikan badan hukum berupa yayasan. Kalau tidak dapat dibekukan usahanya, bahkan sampai kena denda. Nah, ini sempat ramai kemarin di sana. Nah, itu faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dalam pendirian yayasan itu ya tidak terjadi permasalahan, yaitu dimulai dari pendiri yayasan, di mana pendiri yayasan ini menetapkan orang-orang atau organ-organ yayasan yang mana sudah ditentukan yang memiliki kualifikasi khusus di dalam menjalankan roda organisasi yayasan. Ya, ada istilah the right man on the right place. Ya. Lalu menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya, branding value. Artinya, ketika segala sesuatu yang tidak diatur di dalam anggaran dasar, ini dapat diatur di dalam anggaran rumah tangga. Yang dimaksud dengan anggaran dasar adalah akte notaris, di mana nanti akte notaris ini yang tidak diatur, maka bisa diatur dengan anggaran rumah tangga. Lalu berikutnya, kekayaan yayasan yang dipisahkan, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan yayasan, bentuk dan susunan pengurus, penggantian anggota pengurus, cara pembubaran dan cara likuidasi, peruntukan sisa kekayaan yayasan yang dibubarkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus paham masalah kekayaan yang dipisahkan. Berapa nilai minimal kekayaan yayasan untuk yayasan yang ada di Indonesia? Minimal 10 juta rupiah. Bagaimana dengan yayasan asing? Ya, harus paham. Ketika kita hidup membuka kantor di kota besar, ya, pasti nanti akan menghadapi itu yang namanya yayasan asing. Artinya yayasan ini didirikan oleh orang-orang asing. Lalu bagaimana dengan nama dan tempat kedudukan? Nama dilarang melanggar ketentuan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ya, kalau melanggar maka nama itu akan ditolak. Lalu bagaimana maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuan ini dilarang profit. Ya, sekali lagi, maksud dan tujuan ini dilarang profit. Di sana maksud dan tujuannya ada di bidang kegiatan keagamaan, sosial dan kemanusiaan. Ya. Nah, lalu bentuk dan susunan pengurus dan penggantian anggota pengurus. Siapa yang berhak untuk mengganti pengurus dan mengangkat pengurus di sini harus jelas. Ya. Cara pembubaran, cara likuidasi dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya terkait masalah yayasan ini masih terkait masalah operasional. Ya. Operasional yayasan idealnya pada saat maksud dan tujuan didirikan, sebuah yayasan sudah dipahami oleh organ yayasan yang berkompeten dan mau menjalankan segala ketentuan yang telah ditetapkan dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas. Ya, Bapak Ibu sekalian,
Sekarang kita masuk ke perkumpulan. Nah, ini materi tentang perkumpulan. Perkumpulan yang sudah berdiri apakah dimungkinkan untuk mengubah maksud dan tujuan? Dan apakah harus disesuaikan dengan KBLI terbaru seperti PT? Ya, jawabannya adalah perkumpulan yang berdiri dimungkinkan untuk menambah atau mengubah maksud dan tujuan melalui mekanisme rapat umum anggota. Ya, tadi siang saya barusan dapat telepon juga dari Bekasi menanyakan rapat umum anggota. Oleh karena perkumpulan yang berbadan hukum juga perlu diinput ke dalam OSS. Ya, perlu juga sama seperti halnya yayasan. Yayasan dan perkumpulan untuk maksud dan tujuannya harus disesuaikan dengan OSS. Tetapi OSS KBLI 2017. Nah, kalau mengenai OSS RBA, kemarin saya coba masih belum terkoneksi di sini. Nah, sekarang lanjutan, apakah perkumpulan yang sudah disahkan bisa dilakukan perubahan nama? Bisa. Ya, perubahan nama perkumpulan tersebut dilakukan melalui mekanisme rapat, ya, rapat umum anggota, karena organ yang tertinggi di dalam perkumpulan ini adalah rapat umum anggota. Maka selanjutnya dari rapat umum anggota ini dilaporkan ke AHU. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, di dalam ketentuan mengenai mekanisme rapat umum anggota yang tidak diatur di dalam anggaran dasar, maka bisa diatur di dalam anggaran rumah tangga. Bagaimana ketentuan dengan di masa musim pandemi seperti ini? Rapat anggota itu karena tersebar di seluruh Indonesia dilakukan via daring. Ya. Ingat ketentuannya, jika tidak diatur di dalam anggaran dasar, maka bisa diatur di dalam anggaran rumah tangga. Bagaimana keputusan untuk mengambil keputusan, siapa yang berhak untuk melaksanakan memimpin rapat. Nah, itu nanti diatur di dalam anggaran rumah tangga. Maka ketika kita membuat perubahan anggaran dasar itu, kita berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ya, saya lanjutkan lagi terkait perkumpulan. Apakah asosiasi itu sama atau tidak seperti dengan perkumpulan? Ya, nah ini istilah asosiasi itu lazim digunakan untuk suatu perkumpulan dan sama seperti suatu perkumpulan. Namun asosiasi ini adalah wadah dari kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan atau background yang sama. Asosiasi biasanya merupakan perkumpulan dari satu profesi, contoh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Cuman permasalahannya ketika kita menggunakan nama depannya asosiasi, maka pasti akan ditolak. Yang tidak diperkenankan nama depannya adalah asosiasi, serikat, federasi, dan sebagainya, pasti akan ditolak. Maka lebih baik nama depannya tetap menggunakan nama perkumpulan. Ya, saya lanjutkan. Apakah dalam pembuatan pendirian perkumpulan harus didahului dengan rapat umum anggota mengenai persetujuan pendirian perkumpulan? Ya, benar. Saya katakan tadi, organ yang tertinggi tadi adalah rapat umum anggota. Ya. Setidaknya di dalam rapat umum anggota itu bisa dilakukan di bawah tangan berita acaranya, tidak perlu notarial. Ya, sekurang-kurangnya menentukan kesepakatan untuk pendirian perkumpulan, visi misi, maksud dan tujuan. Persyaratan utama terkait keanggotaan, kuasa kepada ketua rapat dengan hak substitusi untuk menyatakan berdirinya perkumpulan dalam akta notaris. Ya, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, sekarang bagaimana dalam hal yayasan dan perkumpulan itu pendirinya adalah PT? Apakah boleh komisaris dan dirut menjadi pembina dalam yayasan dan perkumpulan? Kita lihat di dalam ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan anti monopoli. Ya, Undang-Undang anti monopoli ini mengatur ketentuannya bahwa berdasarkan pasal 47, 48, 49 ini ada sanksi terhadap rangkap jabatan, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana, sampai serta pidana tambahan jika terjadi rangkap jabatan. Ya, dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwasanya anggota pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi atau pengurus dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau nanti mendirikan ada penghadap berupa yayasan ingin mendirikan PT atau sebaliknya PT yang ingin mendirikan yayasan, ingat jangan sampai terjadi rangkap jabatan. Ya. Karena ketika terjadi rangkap jabatan, maka seluruh perbuatan hukumnya adalah batal demi hukum. Nah, begitu ya.
Saya lanjutkan lagi. Perkumpulan maksud dan tujuannya ke arah politik seperti LSM, itu masuk apa ya? Nah, kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, organisasi kemasyarakatan, ya, bahwa dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, ya, berdasarkan kesamaan, aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan seterusnya. Perkumpulan yang mempunyai kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan ke arah politik dapat dikategorikan sebagai ormas. Ya, di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ormas dapat berbentuk perkumpulan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi organisasi masyarakat yang tujuannya ke arah politik, ya, disebut dengan ormas tadi, bisa kita buatkan aktanya, yaitu dengan akta perkumpulan. Selanjutnya, perkumpulan maksud dan tujuannya ke arah politik tadi sama ya. Lagi sudah selesai ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, untuk download akta pendirian yayasan dan perkumpulan bisa dilihat nanti di drive Google ini. Kalau bagi ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung, bisa bergabung di WhatsApp grup ILC. Lalu ini channel YouTube resmi ILC, Bapak Ibu sekalian bisa belajar di sini untuk materi-materi seminar yang sudah pernah dilaksanakan oleh ILC dari berbagai macam pembicara di Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Saya lebih senang menyampaikan materi itu sedikit sehingga tidak bisa membuat ngantuk para peserta, tetapi kita akan aktifkan diskusi, tanya jawab. Ya, ini WhatsApp saya, ini YouTube-nya ILC. Ya, kita masih dalam masa pandemi ini. Ingat pesan Ibu, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Bu Yuyun. Saya persilakan Bu Yuyun. Terima kasih Pak Mas Indra. Pemaparannya singkat sekali, lari-lari nih ngasih paparannya, gitu kan? Iya, karena sudah sering nih kita bicarakan ini, makanya singkat aja. Soalnya kan teman-teman yang lain yang baru masuk juga kan, ada yang belum. Alhamdulillah ini bisa sampai full nih kuotanya nih, 100 peserta ini. Ya, siap. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, kita diskusi bebas ya di sini. Tapi di sini belum ada yang raise hand ya. Nah, kalau misalnya begitu nanti saya yang nanya dulu ke Mas Indra. Ya, Mas Indra, gini ceritanya. Kalau misalnya nih banyak yang pertanyaan dari teman-teman tuh yang di grup itu biasanya kalau misalnya yayasan yang didirikan tahun yang lama gitu kan, nah sekarang mau dibadan hukumkan, itu bagaimana nih ketentuannya, apa yang harus dilakukan, akta apa yang harus dibikin, apakah harus langsung masuk ke AHU atau akta apa yang harus dipersiapkan? Oke, nanti setelah ini Pak Musnianto ya, silakan. Oke, jadi begini Bu Yuyun, kalau ada yayasan lama yang mana masih disahkan oleh pengadilan negeri saat itu, belum ada melakukan penyesuaian, maka wajib untuk melakukan penyesuaian di sini. Ya, penyesuaiannya ada dua kategori di sini. Ada ketentuan pasal 15A dan pasal 37A. Bagaimana kita mempraktekkan ketentuan pasal 15A itu dan bagaimana ketentuan dalam pasal 37A? Penyesuaian yang dilakukan oleh yayasan lama menggunakan pasal 15A apabila yayasan ini belum didaftarkan ke pengadilan, ya, maka menggunakan perubahan anggaran dasar sesuai dengan pasal 15A. Bagaimana dengan pasal 37A? Bila dia didaftarkan di pengadilan, lalu sudah diterbitkan berita negaranya, ya, TPNRI-nya, maka dia menggunakan perubahan anggaran dasar pasal 37A. Ya, itu ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM ya, tahun 2016 terkait masalah penyesuaian anggaran dasar yayasan. Bagaimana dengan yayasan lama yang tidak melakukan penyesuaian di sini? Ada konsekuensi hukumnya bahwasanya yayasan ini tidak dapat disebut dengan yayasan. Gitu. Sehingga apapun yang dilakukan ya bisa berakibat batal gitu, ya. Maka dari itu kita notaris harus paham di sini apa yang akan kita lakukan terhadap yayasan-yayasan yang lama. Demikian Bu Yuyun. Oke, terima kasih Pak Sinda. Oke, jelas sekali ya mengenai bagaimana kita bukan mensahkan ya, melegalkan lagi kembali ya yayasan yang sudah lama gitu. Kadang kita bingung, bagaimana sih ke AHU-nya gitu kan, teman-teman kadang suka
aduh ini apa ini harus dilakukan, seperti itu. Sudah jelas sekali ya tadi dikatakan mengenai pasal 15A dan 37A. Oke, next, ini ada pertanyaan yang udah raise hand. Silakan Pak, dibuka aja Pak Muhammad Kusnianto, langsung aja nih. Ya, bismillah. Suara saya jelas ya? Jelas. Ada videonya enggak biar kelihatan? Dibuka dong. Nah, gitu kan. Saya jadi kenal nih kelihatan. Oke. Silakan Pak. Pak Indra, saya izin tanya untuk tadi kan sempat dibahas ya bahwasanya orang yang ada di yayasan ketika ingin mendirikan perusahaan baru, terus nanti komisarisnya adalah di situ ada jabatan yang dirangkap, itu kan dilarang ya, kan gitu tadi yang saya dengar. Iya. Iya. Itu kan kalau misalnya perusahaannya yang didirikan oleh yayasan. Nah, kalau misalnya dibuat terpisah, Pak. Jadi perusahaannya ini nggak didirikan oleh perusahaan itu, nggak didirikan oleh yayasan itu, tapi sebetulnya jadi ini mungkin kayak mungkin kasarnya kayak apakah ini bisa disiasati dengan cara ini misalnya gitu, Pak. Jadi didirikan oleh perorangan dari salah satu pengurus itu misalnya didirikan, nah, tapi sebetulnya nanti di situ apa modalnya, terus apa namanya orang-orang yang di direksinya, terus juga untuk komisarisnya itu juga dari pengurus. Nah seperti itu Pak. Kalau seperti itu boleh nggak Pak? Ya, tadi sudah saya katakan dengan jelas ya bahwa dilarang rangkap jabatan di sini. Ketentuan di dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Yayasan itu bahwasanya anggota pembina, pengurus, pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai direksi, pengurus, dan dewan komisaris. Jadi sudah jelas ya, saya sebutkan di sini dilarang. Tetapi boleh dia menjabat sebagai pemegang saham. Ya, diperkenankan. Karena tidak ada ketentuan yang melarang terhadap pengurus atau organ yayasan ini sebagai pemegang saham. Tetapi kalau dia sudah melakukan rangkap jabatan dengan direksi, ya, bahkan komisaris, maka termasuk melanggar undang-undang yayasan, yaitu pasal 7 yang tadi saya sebutkan. Dalam ketentuan pasal 7 itu dilarang, sudah jelas, dilarang kalau masih dilakukan, maka seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah batal demi hukum. Begitu, Akhi. Ya. Oke, terima kasih Mas Indra atas jawabannya. Next saya buka untuk di room chat-nya ya. Ada bertanya dari Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana apabila ada salah satu pendiri yayasan yang meninggal dunia, saat ini akan diadakan perubahan pengurus yayasan. Lalu bagaimana dengan pendiri yang meninggal dunia tersebut? Oke. Ya. Silakan. Baik, Pak Zainal Abidin, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam yayasan yang sudah berdiri, maka ketentuan yang dipakai adalah Undang-Undang Yayasan. Disebutkan di dalam pasal 28 Undang-Undang Yayasan, yaitu pembina mempunyai kewenangan dalam rangka merubah anggaran dasar yayasan. Jadi kewenangan itu bukan ada pada pendiri, melainkan ada pada pembina sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Yayasan tersebut. Jadi bila ada pendiri yang sudah meninggal dunia, tidak ada masalah. Yang penting adalah kewenangannya ada pada pembina. Merubah anggaran dasar yayasan, memberhentikan dan mengangkat pengurus, ya. Itu yang terjadi di dalam Undang-Undang Yayasan. Jadi tidak ada masalah, kalaupun mau merubah silakan. Dari mana? Berita acara rapat pembina, bukan pendiri. Jadi pendiri itu hanya mendirikan saja dia. Gitu. Hanya mendirikan saja, tapi untuk roda organisasi yayasan dilakukan oleh organ yayasan. Tetapi organ yayasan itu mempunyai pemimpin, yaitu adalah pembina. Begitu. Ya. Jadi pada dasarnya pendiri itu hanya mendirikan setelah mendiri sudah selesai. Tugasnya selesai. Selesai. Gitu, kan? Untuk kesananya silakan pengurus untuk mengelola dan pembina untuk melakukan rapat-rapat lainnya untuk kebijakan-kebijakan yayasan selanjutnya. Itu ya yang dapat saya simpulkan. Oke, next ini ada pertanyaan kembali. Ini dari siapa ini, nggak ada namanya ya. Assalamualaikum Bapak-Bapak, selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya terkait dengan maksud dan tujuan. Ini maksud dan tujuan apakah perlu disesuaikan dengan KBLI? Nah ini udah beberapa kali nih pertanyaan ini. Silakan Pak Indra. Ya, benar ya Bapak Ibu sekalian, terkait masalah
maksud dan tujuan dari yayasan ini harus disesuaikan dengan KBLI. Ya, ketentuannya di mana di sini bisa kita lihat di dalam maksud dan tujuan itu disesuaikan dengan KBLI nomor berapa. Ya, KBLI nomor berapa di antaranya penyesuaian tersebut adalah KBLI tahun 2017 yang kemarin. Ya, sementara KBLI edisi 2020 saat ini bisa dilaksanakan ditentukan dengan menghubungkan kegiatan usaha daripada yayasan itu sendiri. Karena dalam rangka perizinan, ya, contoh misalkan perizinan untuk pendidikan misalkan, ya, kita ikuti KBLI ketentuan 2020 ini, kita masukkan kodenya, ya, kalau tidak salah 18, ya, kodenya, baru kita input di dalam OSS, begitu. Memang benar, harus disesuaikan dengan KBLI 2020. Ya, memang saat dulu belum terkoneksi, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah terkoneksi. Kemarin beberapa hari yang lalu ada klien saya datang untuk mengurus perubahan maksud dan tujuan itu disesuaikan dengan KBLI 2020. Perintah dari perizinan seperti itu. Aku turun nih. Demikian Bu Yuyun. Terima kasih. Ibu Syakira bisa di ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Mas Indra atas jawabannya. Ini next ya, kita baca kembali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum Bapak, mohon bertanya, apakah diperbolehkan atau ada undang-undang yang mengatur suatu yayasan didirikan oleh WNI namun berorgan dengan susunannya pembina, pengurus, dan pengawas adalah WNA? Ya, ini mengenai WNA yang masuk dalam kepengurusan yayasan, gimana Pak? Ya. Silakan. Jadi kalau di dalam kepengurusan yayasan, di mana ada organ yayasan yang berupa WNA, ingat ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008. Tadi kan sudah saya sebutkan ya di awal slide saya tadi. Itu adalah peraturan dalam hal pendirian ya, yayasan untuk orang asing. Di dalam PP 63 Tahun 2008 ya, Pasal 11 sampai pasal 14, ya, itu disebutkan tentang pendirian yayasan untuk orang asing. Mulai dari organ yayasannya, ya, yang dapat terjadi di dalam organ yayasan asing ini, ya, salah satunya adalah ada unsur WNI. Ya. Dalam hal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh WNI. Ketentuannya di dalam apa? PP 63 tahun 2008 pasal 12 ayat 1. Ya. Demikian Bu Yuyun. Oke. Jelas ya, nggak usah disimpulkan lagi. Oke, next ke ini ya. Assalamualaikum, untuk pendirian yayasan dan perkumpulan, apakah harus selalu dibuat berita acara pendirian atau langsung saja terhadap pendiri yang tidak dapat hadir menandatangani akta? Apakah benar dibuatnya kuasa yang kedua dapat di bidang pendidikan, bentuknya perkumpulan bukan yayasan? Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, terkait pendirian yayasan dan perkumpulan, maka wajib dengan berita acara rapat pendirian. Itu harus ada. Baik yayasan maupun perkumpulan harus ada. Nah, nanti dengan berita acara rapat itu kita mendirikan badan hukum berupa yayasan atau perkumpulan. Nah, bagaimana dengan pendidikan, ya? Pendidikan, bidang pendidikan itu masuknya di dalam yayasan. Ya, di dalam bidang sosial di situ ada yaitu pendidikan formal maupun non formal sudah diatur di situ. Jadi tinggal kita buat akte pendirian yayasannya. Demikian Bu Yuyun. Oke, mengenai tadi pakai kuasa mungkin. Kuasa boleh nggak? Untuk menandatangani akta ya, yang hadir itu adalah pembina. Di sini pembina bisa sebagai pendiri, ya, atau sebaliknya pendiri itu juga bisa sebagai pembina. Ya. Yang menandatangani adalah pendiri dari yayasan. Kalau misalkan dia tidak bisa hadir, ya,
dengan menggunakan kuasa diperbolehkan asalkan kuasanya harus notariil. Tidak boleh kuasa di bawah tangan di sini. Ya. Oke, Bu Yuyun. Oke. Ini satu lagi nih, masih pertanyaan tadi. Mengenai dapatkah pendidikan nih, Sudah, pendidikan iya. apa perkumpulan atau yayasan? Yayasan Seperti itu. wajib, yayasan. Yayasan ya. Ya, Jadi yayasan ya. Oke, next. Perkumpulan berarti tidak untuk pendidikan. Oke, dari Ibu Lia Selviana. Mohon izin bertanya lewat chat karena oke. Cara menyesuaikan yayasan lama apabila pembina dan pengurus meninggal dan sudah diganti dengan yang baru. Oke, Ya. itu bisa. Penyesuaian yayasan lama tadi sudah saya jelaskan. Ya, sudah. Bila terjadi kekosongan pembina di sini, maka dapat dibentuk dengan rapat gabungan antara pengurus dan pengawas. Siapa yang tersisa dari pengurus itu membentuk rapat gabungan dengan pengawas. Ya, untuk apa? Untuk menentukan pembina yang baru. Dasar hukumnya adalah pasal 28 Undang-Undang Yayasan huruf F, ya. Rapat gabungan itu apabila terjadi kekosongan pembina. Maka rapat gabungan itulah yang dipakai nanti dalam rangka perubahan anggaran dasar untuk satu, membentuk atau mengangkat pembina yang baru, dan juga nanti pembina yang baru ini melakukan perubahan anggaran dasar lagi, yaitu untuk mengangkat pengurus, menggantikan yang meninggal dunia tersebut. Demikian, Bu Yuyun. Oke. Ini nampaknya masih senada dengan yang tadi ya. Siang Pak bertanya tentang yayasan yang lama. Siapa Sudah yang ini, menghadap? ya, sama seperti tadi. Yang ini sudah kayaknya nih, sudah Ya. senada nih. Kemudian ini ada dari Pak Rizky. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Apabila pembina yayasan hanya satu dan ingin mengundurkan diri serta ingin memberhentikan pengurus, langkah-langkahnya gimana ya Pak? Iya, tadi sudah saya jawab juga, ini termasuk pasal 28 ya. Rapat gabungan ya. Ini tadi ya, rapat gabungan karena terjadi kekosongan pembina. Itu tadi langkah-langkahnya seperti itu tadi. Ya, ini kayaknya udah masih itu. Jawabannya sama kayaknya. Ya. Apa akibat hukumnya bila maksud dan tujuan yayasan tidak disesuaikan dengan OSS? Ya, maka perbuatan hukumnya tidak dapat diterima atau batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan. Ya. Maka maksud dan tujuan itu harus didaftarkan ke OSS sesuai dengan perintah undang-undang. Oke. Sebelum ke rumcet lagi ada yang sudah angkat tangan lagi nih Pak Kusnianto, masih penasaran? Silakan Pak Kusnianto, saya kasih kesempatan yang kedua. Silakan dibuka dong itu videonya ya. Silakan Pak. Ya. Nah, terima kasih sebelumnya. Pak Indra, maaf, saya pengen tanya soal hal lain mungkin ya, tapi nggak jauh tentangnya. Jadi kami alhamdulillah di beberapa hari yang lalu dapat amanah, yaitu ada seorang mualaf yang mewakafkan tanah. Nah, tapi kami pelajari kemarin ternyata di Indonesia itu ada namanya BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Yang mana itu kalau saya baca sejauh yang saya pelajari itu kayak kayak badan yang mengawasi atau mengevaluasi. Di situ dia juga berhak untuk merubah atau mengganti nazirnya kalau nggak salah ya, yang saya pahami seperti itu kemarin saya baca. Benar nggak Pak ya? Kayak gitu ya. Nah, yang saya maksud, yang saya mau tanyakan, ada nggak perbedaan kekuatan bukti kepemilikan itu punya yayasan ketika itu jadi wakaf atau jadi SHM milik yayasan gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, yang kedua ini saya minta saran dari Pak Indra, sebaiknya gimana kalau kita dapat amanah berupa tanah seperti ini, baiknya diwakafkan saja atau maksudnya sertifikatnya kita jadikan sertifikat wakaf atau SHM tapi milik yayasan seperti itu. Yang mana juga saya pernah dengar dari Pak Indra bahwasanya badan hukum juga bisa memiliki milik tanah seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu Pak Indra. Terima kasih. Ya, baik. Memang benar di dalam wakaf ya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ya, itu tentang wakaf terkait masalah BWI. Memang benar di situ ada Badan Wakaf Indonesia, ini adalah suatu lembaga yang ada di dalam Kementerian Agama ya, yang mengatur tentang sengketa-sengketa wakaf. Ya, mengatur tentang sengketa-sengketa wakaf. Nah, apabila terjadi wakaf di dalam yayasan, di dalam tanah-tanah wakaf, maka diselesaikan di dalam BWI. BWI itu ada mulai dari tingkat
ke kota kabupaten sampai ke pusat. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan seminar dengan BWI Pusat. Gitu. Nah, itu untuk menyelesaikan sengketa dari tanah-tanah wakaf yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana kekuatan hukumnya antara tanah hak milik dengan tanah wakaf, ya, yang dimiliki oleh suatu badan hukum? Di dalam PP 38 tahun 63 disebutkan bahwasanya badan-badan hukum yang ada di Indonesia yang melaksanakan kegiatan di bidang sosial dan kemanusiaan boleh memiliki sertifikat hak milik. Ya. Lalu dengan wakaf, yayasan atau badan hukum pun boleh dengan sertifikat wakaf. Bagaimana kekuatan pembandingnya antara dua bidang ini? Ya. Jika hak milik tersebut diatasnamakan yayasan, ya. Saya ulangi lagi, jika hak milik tersebut diatasnamakan yayasan, maka dengan pergantian pengurus dan segala macam, maka tetap menjadi aset yayasan. Ya, itu jika hak milik. Bagaimana dengan tanah wakaf? Saya ulangi lagi, jika wakaf tersebut atas nama yayasan, maka dengan bergantinya pengurus atau dengan bergantinya organ di dalam yayasan, maka tanah tersebut masih tetap wakaf atas nama yayasan. Ya, jadi sama-sama kuatnya di sini. Tetapi keumuman di dalam badan hukum yayasan yang terjadi adalah pemberian wakaf. Contoh, tanah wakaf berupa masjid yang akan didirikan masjid, ya. Maka bentuknya adalah wakaf di sini, bukan hak milik. Nah, berbeda lagi ketika yayasan ini membeli. Kan bisa nih, kekayaan yayasan menambah kekayaan yayasan kan boleh membeli, ya. Berbeda lagi ketika yayasan ini membeli, maka bukan tanah wakaf, karena wakaf tidak bisa diperjualbelikan, yaitu tanah hak milik di sini. Jika dia tidak mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, terutama Kementerian Sosial maupun Kementerian Agama, berdasarkan PP 38 tahun 63 itu tadi, maka sertifikat ini harus diturunkan menjadi hak guna bangunan. Ya. Jadi sama-sama kuatnya kedudukan hukumnya antara wakaf dengan hak milik jika atas nama yayasan. Jika wakaf tanah ini atas nama nadir, ya, atas nama perorangan nadir, jika terjadi meninggal dunia salah satu nadirnya, maka dibuatlah akte ikrar penggantian nadir di KUA setempat. Ini akan menyulitkan bagi badan hukum yayasan yang mempunyai aset berupa wakaf ini jika di atas namakan nadir perorangan. Tetapi jika di atas namakan nadir berupa yayasan, maka tidak akan berpengaruh kepada yayasan. Dan itu lebih aman untuk yayasan, gitu. Ya. Demikian Mas. Oke. Ya. Maaf Pak Indra, boleh tanya lagi, melanjutkan yang tadi? Sebentar, ini biar yang lain dulu ya Mas ya. Tadi Mas kan sudah 2 kesempatannya. Nanti ya. Oh, boleh. Ya. Boleh, siap. Ya, ditunda dulu ya, tahan dulu ya. Mas, tahan dulu pertanyaannya. Saya bacakan dulu chatroom ya. Yang selanjutnya mengenai rangkap jabatan ini tadi sudah dibahas ya. Pendiri belum merangkap jabatan sebagai pembina. Ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Nina MM Adelina. Siang Pak Indra, apakah yayasan dapat mengalihkan sekolah-sekolah yang sudah berjalan ke yayasan lain yang sama maksud dan tujuannya? Betul. Jika iya, bagaimana prosedurnya? Tanya prosedurnya, Bu. Sudah betul itu? Boleh, silakan saja. Asalkan maksud dan tujuannya sama, maka yayasan ini boleh digabungkan. Boleh digabungkan ataupun dilepas. Ya, sekolah-sekolah atau kegiatan-kegiatan ini boleh dilepas kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama. Syaratnya cuma satu, yaitu adanya keputusan dari pembina dalam hal melepas kegiatan atau unit usahanya yang dimiliki oleh yayasan tersebut. Ya, prosedurnya dengan membuat berita acara rapat pembina untuk melepaskan. Biasanya ini terjadi bergaining nih dengan yayasan yang akan mengambil alih, ya, jual beli biasanya. Ya, kita bisa membuat aktenya, ya, perubahan anggaran dasar yayasan terkait aset yayasan atau unit yayasan yang
dijual, misalkan begitu. Kita buat aktenya, akte jual beli di bawah tangan, jual beli aset, ya, notarial maksud saya, jual beli aset notarial. Asetnya apa? Berupa unit sekolah. Dalam unit sekolah itu kan pasti ada nomor izinnya, ya, nomor usahanya, dan perizinan-perizinan yang lain. Nah, itulah yang dilepaskan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama. Ya, tetap keputusannya ada pada pembina, dan itu diperkenankan. Demikian, Bu Yun. Jadi sedikit saya jadi ingin bertanya. Jadi gimana yayasan yang satunya apakah itu hilang atau gimana? Atau mungkin hanya satu bidang pendidikan saja? Gitu. Iya, ini kan unit usahanya. Atau unit usaha berarti iya, jadi yayasan yang satunya masih tetap ada ya? Tetap eksis. Cuma satu unit aja ya? Cuman unit usahanya saja. Jadi di dalam yayasan itu kan ada maksud dan tujuan di dalam pasal 3 itu. Di dalam maksud dan tujuan itu kan ada di bidang sosial, di bidang kemanusiaan, dan di bidang keagamaan. Ya, di bidang sosial itu ada unit namanya pendidikan. Nah, ini tadi kan di dalam pertanyaan ini kan ada pendidikan. Ya, maka unit pendidikan inilah yang dilepaskan, sementara unit-unit yang lain kan masih aktif, maka yayasannya masih bisa eksis di sini, begitu, ya. Oke, ada pertanyaan kembali nih mengenai double jabatan pada tadi sudah dibahas ya, tapi ini ada pertanyaan yang sama, apakah pengawas boleh rangkap jadi ketua gitu perkumpulan? Boleh. Ini ketua. Dan apakah berita acara rapat boleh di bawah tangan? Ini, ini mungkin boleh di bawah tangan nggak? Singkat aja nih. Yang acara rapatnya boleh? Ya, acara rapatnya boleh. Boleh. Ini untuk perkumpulan ya, pertanyaan untuk perkumpulan. Oke, next. Ini dari AA lagi nih. Assalamualaikum, dalam suatu yayasan ada 2 pembina dan kurung pendiri, yang mana ada perbedaan pendapat antara keduanya. Salah satu pembina datang ke notaris, dapatkah dibuat akta keputusan pembina yang tujuannya membuka cabang yayasan dan perubahan pengurus yayasan berdasarkan keputusan satu orang pembina saja? Tidak dapat. Betul. Itu intinya ya. Ya. Kenapa? Kok tidak dapat? Karena di dalam pembina, ya, ketentuan di dalam pembina, jika pembinanya lebih dari 1, tentunya di sana ada ketua pembina dan anggota pembina. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian harus melihat anggaran dasarnya di dalam ketentuan penutup pasal 43 disebutkan di sana yang berkedudukan sebagai pembina ini siapa. Jika tidak ada keputusan pembina dari ketua pembina, misalkan, ya, hanya 1 pembina, maka tidak bisa kita laksanakan perubahan anggaran dasarnya, ya, terkait masalah pembukaan cabang yayasan ini. Maka kembali lagi, lihat di dalam anggaran dasarnya. Demikian. Oh, jadi ayangnya apa nih? Pak Jonas, tolong Pak Jonas mic-nya. Oke, next. Ini ada pertanyaan kembali dari Ibu Rika Fitria. Siang Pak, mau bertanya, apakah kursus komputer bisa masuk ke yayasan? Nah, ini masuk bisa saja sepanjang dia pendidikan ya. Pendidikan masuk ya. Ke yayasan bisa. Oke. Ini Bu Yuyun dari Bu Yuliana ini ada yang mana? Atas. Oke. Ya. Kelewat mungkin saja. Iya. Ya. Mohon izin bertanya, ada seseorang yang ingin menghibahkan tanah untuk yayasan, bagaimana ini? Ya. Menghibahkan yayasan. Kita tinggal membuat akte hibahnya PPAT. Karena tanah berkaitan dengan tanah, maka PPAT yang akan kita buat. Bagaimana dengan aktenya? Akte hibah yang kita buat. Bagaimana dengan aspek legalnya, ya, standing legalnya, legal standingnya terkait tanahnya? Apakah yayasan ini punya rekomendasi dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Agama? Kalau tidak, maka harus diturunkan haknya terlebih dahulu. Ya, diturunkan haknya terlebih dahulu, nanti baru yayasan ini memohon tanah untuk diatasnamakan yayasan berdasarkan akte hibah tanah tersebut. Ya, jika dilepaskan berarti harus ada akte pelepasan dari seseorang tersebut. Ya, demikian Bu Yun. Ya, terima kasih. Tadi berkaitan pula dengan yang tadi mungkin Pak Indra kasih saran ya mengenai pembina yang 2 itu, kalau kan tadi bilangnya tidak boleh ya karena 2, 1 setuju 1 enggak, jadi mungkin disarankan kalau misalnya untuk pembina next jangan yang genap ya, jadi lebih baik yang ganjil, jadi suaranya
Iya, saya Kalau selalu ganjil kan ada menyarankan, suaranya, kalau iya, kalau betul dua sekali. orang itu kan 50-50, yang satu mau yang satu enggak, nanti istilah Iya. Sunda apa Jadi getreng kalau gitu bisa, ya. Bapak Ibu sekalian, Pilih yang untuk ganjil. pendirian yayasan itu ya pembinanya jangan hanya satu, kalau bisa lebih dari satu, bisa Jangan lebih, dua ya, ya jangan genap bisa ya. lebih dari dua juga, tidak Ya, masalah. ya. Karena nanti kalau misalkan hanya satu, terjadi kekosongan pembina, repot nanti yayasannya. Oke. Oke, ini ada yang bertanya kembali mengenai, nanti sebelum ke Pak Kusnianto ya, silakan ya setelah ini. Izin bertanya untuk TPQ ya, apakah bisa masuk perkumpulan? Taman Yayasan, Pendidikan Quran ya? Oke, yayasan, yayasan itu. Oke. iya, Masuknya ke iya, pendidikan non iya, formal kalau nggak salah iya. seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepanjang kegiatannya itu berupa pendidikan, baik formal maupun non formal, maka masuknya adalah yayasan. Oke. Oke. Oke, next. Oke, Pak Kusnianto, ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin tadi masih penasaran. Kalau tidak, saya bacakan kembali. Ya, Silakan. Pak Indra, Ya, maaf. ya silakan. Sebelum nanti saya baca. Ya, melanjutkan yang tadi ya. Ya, yang tadi masih nyambung ya. Jadi sebetulnya gini ya Pak Indra, pemilik tanah, ya pemilik tanahnya ini gak ada masalah untuk apakah mau diwakaf atau apa. Intinya diberikan apa bentuk supaya jadi bisa SHM. Kalau misalnya dibuatkan jual beli kan kita nggak beli sebetulnya gitu. Nah, menurut Pak Indra gimana? Karena tadi kalau saya dengarkan penjelasan Pak Indra kan sebetulnya kekuatan hukumnya sama antara wakaf atau apa SHM ya. Tapi bedanya kalau SHM ini kan ada BWI yang mana dia juga punya wewenang untuk mengganti nazir atau segala macam gitu ya. Nah, ya mungkin kalau sekarang kan baik-baik aja ya, saya nggak tahu ke depannya seperti apa kalau misalnya nanti semakin ketat, semakin terperinci, yang mana sekarang kan kita dengar-dengar untuk pendirian pondok pesantren itu akan ada satu pertanyaan unik, yaitu alirannya apa kayak gitu. Nah itu kan saya nggak tahu ke depannya seperti apa nanti pemerintah kan gitu, karena ada BWI yang seperti posisinya itu seperti Di-mute suaranya, Mas. Ya, suaranya hilang. ya, yang mana apa namanya ada BWI yang saya pahami, yang kemarin saya baca itu posisinya seperti kayak pengawas gitu Pak ya dalam menjalankan amanah tanah itu, apa namanya tanah wakaf itu gitu. Nah saya sekali lagi mungkin minta saran dari Pak Indra gimana baiknya dengan case-nya yang ada ini Pak. Jadi pemilik tanah ini nggak ada masalah mau apa namanya mau dibuatkan wakaf atau seperti apa. Yang kita pengen pertimbangkan itu mumpung kita belum selesai, ini kita udah masuk ke BPN sebetulnya, udah terlanjur masuk BPN, tapi kemarin kita agak ragu-ragu juga setelah kita baca apa namanya peran BWI dalam urusan masalah wakaf ini, itu ternyata bisa merubah nazir, bisa apa namanya segala macam lah gitu. Yang saya khawatirkan karena di situ kan peran BWI ternyata juga cukup penting dalam masalah itu. Beda kalau SHM kan BWI nggak berperan dalam masalah itu. Saya minta saran dari Pak Indra. Ya, makasih Pak Indra. Kembali lagi ke masalah wakaf ya. BWI itu hanya mengatasi pada sengketa wakaf ataupun mengawasi pada tanah-tanah wakaf di seluruh Indonesia. Terkait mengganti nadir bukan kewenangannya BWI. Ya. BWI kewenangannya hanya mengawasi saja. Pengganti nadir itu dilakukan oleh BWI apabila sudah tidak ada nadir yang tersisa. Ya. Maka boleh BWI itu mengganti nadir. Maka di sini saya sarankan, jika tanah wakaf, atasnamakan yayasan, jangan diatasnamakan nadir. Dan wakaf pun itu tetap memiliki keuntungan karena bisa dipakai untuk wakaf produktif. Ya. Tidak ada kelemahan di dalam wakaf ini, sangat bagus sekali apabila dikaitkan dengan objek tanah yang nanti dikuasai oleh yayasan. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian bahwasanya perorangan yang ingin mewakafkan tanahnya untuk kepentingan kemaslahatan umum ini pahalanya besar sekali daripada dibuatkan jual beli atau istilah selain sejenisnya gitu. Jadi memang saran saya terhadap kasusnya Mas Kusnianto ini ya,
buatkan saja akta ikrar wakaf, tapi harus atas nama yayasan, jangan atas nama orang lain. Begitu, Mas. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi Sama. saya ambil kesimpulan keputusan kemarin kita mengambil pilihan untuk wakaf sudah benar Pak ya, insya Allah ya. Sudah, insya Allah. Pilihan tepat ya. Ya, Nah, terus sudah. satu lagi Pak, maaf, yang tadi Pak Indra sampaikan kan atas nama yayasan, jangan perorangan nazirnya. Nah, kemarin itu karena ini saya baru Pak ya, baru masalah ini untuk teknis seperti ini. Jadi mohon arahannya. Kemarin tetap kita sampaikan memang itu diwakafkan kepada yayasan kita. Cuman di situ yang dimintakan nama orangnya sebagai nazir ini orang Pak, bukan nama yayasannya. Maka di situ kemarin dituliskan nama salah satu organ dalam yayasan itu, bukan nama yayasannya, meskipun di situ di bawahnya disampaikan nama tersebut selaku bagian ini di yayasan seperti itu. Nah, apakah itu yang dimaksud Pak Indra udah tepat yang dengan apa yang kita lakukan kemarin, Pak? Seperti itu. Ya, ada miss sedikit ya. Si A kalau atas nama sudah paham Mas, paham. Jadi kalau seperti itu ada miss sedikit ya. Kenapa? Harusnya ini diatasnamakan badan hukum yayasan, bukan atas nama orang organ yayasan selaku ketua yayasan atau selaku pembina yayasan, bukan seperti itu. Harusnya di dalam ikrar wakaf itu sebagai nadirnya ya atau penerima wakafnya adalah badan hukum namanya yayasan, bukan nama perorangan. Ya. Resiko yang terjadi nanti ketika terjadi kematian dari orang tersebut, walaupun dia selaku organ di dalam yayasan, nanti akan kesulitan. Kalau tapi di atas namakan badan hukum yayasan, sudah itu lebih baik. Jadi, tapi kalau sudah terjadi yang seperti itu, ya ini pelajaran buat kita semua. Nanti untuk menerima tanah yang lain, Mas Kusnianto ya, jangan di atas namakan perorangan, tapi langsung atas namakan yayasan, gitu ya. Oke, Bu Yuyun. Ya, terima kasih sudah. Tadi pemaparannya terima kasih Pak Indra. Ya. Cukup jelas sekali ya, Pak Kusnianto. Oke, next saya kembali lagi ke room chat ya. Dari Pak Zainal Abidin ada pertanyaan yang dimaksud dengan rekomendasi dari dinas sosial atau agama yang bagaimana? Pak, maaf saya belum begitu paham. Minta penjelasan lebih jelas. Ya, oke. Rekomendasi itu ya berupa rekomendasi surat, bentuknya adalah surat yang ditujukan kepada yayasan. Karena dasarnya adalah PP 38 tahun 63. Ya. Untuk memiliki objek hak milik. Jadi yayasan ini mengajukan kepada dinas, kepada Kementerian Sosial maupun keagamaan dan menunjukkan bahwa kegiatannya ini berupa bidang sosial maupun kemanusiaan. Sehingga dia bisa mendapatkan rekomendasi tersebut. Rekomendasinya berupa surat, ya, surat dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Agama. Demikian Pak Zainal. Iya. Kembali lagi ke chat ya. Ini dari Ibu Lia Selviana kembali. Mohon izin bertanya kembali, apabila suatu yayasan mempunyai satu pembina, kemudian pembina tersebut ingin mengundurkan diri dan ini yang tadi ya, pengurus apakah bisa dilakukan dalam sekali perubahan? Oke. Ya. Jadi kalau misalkan hanya satu pembina, pembina tersebut mengundurkan diri, maka terjadi kekosongan pembina. Tidak dapat dilakukan dalam satu kali perubahan. Karena apa? Dalam pasal 28 harus diadakan rapat gabungan untuk mengangkat pembina yang baru. Ya. Setelah pembina yang baru terangkat, baru dia bisa melakukan perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus. Ya. Jadi perubahannya harus 2 kali di sini. Ya, demikian Bu Yuyun. Oke. Nampaknya pertanyaan dari room chat sudah habis. Izin ya. Bu Yuyun, saya ke belakang dulu ya. Iya, boleh, silakan. Oke, Presidennya ke belakang, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali dari rekan-rekan semuanya. Kalau tidak ada, nanti saya kasih info dulu sebentar ya. Untuk next, setelah ini, kita akan menggandikan tamasya ilmu kembali untuk materi-materi yang lain. Setelah yayasan dan perkumpulan ini, nanti kita akan bahas PP
umum dan perorangan ya. Kemudian waris dan wasiat disusul dengan Permen ATR yang 16 tahun 2021 dan PPATK untuk yang terakhir, untuk yang materi terakhir, itu kan seperti itu. Nah, Mas Indra belum masuk. Di sini nanti jangan dulu live ya, nanti akan saya panggil, ada beberapa yang dapat door prize. Jadi Masya Allah, selain dapat ilmunya gratis, ada juga door prize yang akan kita kasih buat para peserta yang tentunya yang bertanya ya. Nanti akan saya pilih beberapa orang, jangan dulu live, yang pasti masih ada di sini. Gitu, nanti saya panggil. Mungkin door prize memang tidak begitu jangan dilihat harganya ya kalau menurut saya, tapi lihat dari ketulusan dan kenang-kenangannya dari PLC gitu kan ya. Oke, Mas In udah masuk? Oke, saya ingin menyapa dulu rekan saya yang lain, Mas Nova. Nah, halo. Baik. Ya, oke. Silakan Mas Novel, ada yang disampaikan kepada teman-teman kita yang ada di webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan tetap bahagia di tengah-tengah pandemi COVID ya. Beberapa hal yang mungkin nanti saya akan tanyakan ke Pak Indra berkaitan dengan apakah masjid itu merupakan salah satu bentuk wakaf ya dalam kehidupan sehari-hari kita kan juga mungkin di perumahan ya, kemudian nanti diserahkan dari developer ke takmir masjid. Nah, apakah itu juga merupakan bentuk salah satu wakaf? Karena ini juga menjadi suatu perdebatan ya, dianggap perdebatan karena ini juga tidak hanya mempengaruhi aspek sosial tetapi juga mempengaruhi aspek hukum. Nah, kemungkinan mungkin nanti bisa dijawab oleh saudara saya Pak Indra yang mungkin juga ini terjadi di dalam perumahan yang mungkin banyak juga ini milik siapa dan sebagainya, tetapi to the point-nya adalah bahwa ini untuk kemaslahatan umat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Mbak Yuyun. Ya. Oke. Nah, Pak Indra udah nangkap mungkin ya tadi pertanyaannya. Iya. Silakan. Masih ada waktu nih, sebentar lagi kita tutup kalau misalnya ada pertanyaan lagi. Silakan Mas In. Ya. Suaranya. Oke, sorry. Ya, saya menangkap sedikit terkait adanya masjid di dalam perumahan. Itu termasuk fasum, ya, fasilitas umum di situ. Nah, biasanya kalau sudah masuk fasilitas umum itu diserahkan kepada pengelola masjid tersebut, entah itu DKM, ya, atau istilahnya takmir masjid tersebut. Nah, supaya tidak terjadi konflik di sini, biasanya ada konflik kepentingan, ya, antara takmir masjid dengan warga misalkan begitu. Ya, maka harusnya diperjelas dengan kedudukan takmir tersebut dengan cara membuat badan hukum. Begitu ya. Nah, dengan buat badan hukum apa? Badan hukum yayasan. Lalu siapa yang akan mewakafkan di sini? Yang akan memberikan tanah ini untuk atas nama yayasan? Ya, karena biasanya dari pengembang itu sudah lari, pengembangnya tidak ada, ini diserahkan kepada takmir. Ya, maka takmir tersebut yang akan memberikan wakaf. Ya, dasarnya apa? Di situ ada suratnya, surat penunjukan sebagai takmir, biasanya begitu. Ya, makanya takmir ini yang akan memberikan wakaf kepada badan hukum yayasan. Nah, kalau sudah berdiri badan hukumnya, maka kedudukan masjid yang ada di dalam lingkungan perumahan itu menjadi milik bersama. Begitu, ya. Untuk menghindari konflik. Baik, begitu? Terima kasih dapat pencerahan Pak Indra. Soalnya di tengah-tengah saya ini perumahan saya ini juga masih belum diurus sama developer. Nah, biasanya developernya itu langsung pergi itu, enggak mau tahu itu, diserahkan masjid ini kepada takmir gitu. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Indra. Oke.
Sedikit informasi buat teman-teman ini untuk acara Tamasya Ilmu ILC ini akan di-share ke YouTube ILC dengan hashtag Yayasan Kasih Ilmu Indonesia, kemudian hashtag Indonesia Law Center dan Indonesia Law Center Official. Ini nanti bagi teman-teman yang tidak sempat untuk bergabung di dalam Zoom meeting kali ini. Oke, ini ada pertanyaan kembali nih dari Mbak Yani Trimulyani. Selamat siang Pak Indra, izin bertanya, dalam yayasan jika ada 3 sekretaris, apakah boleh semuanya jadi sekretaris saja? Karena di AHU lebih dari 1 sekretaris, pilihannya sekretaris umum, wakil sekretaris, dan sekretaris. Ini teknis di AHU ya? Ya, ini teknis di AHU ya, terkait masalah input data sekretaris. Nah, sekarang kalau misalkan begitu kondisinya harus kita sesuaikan dengan anggaran dasarnya. Di anggaran dasar ini kedudukan sekretaris ini sebagai apa? Sekretaris umum kah, wakil sekretaris, atau sekretaris? Jika ada 3, harus dipilih. Tidak bisa kalau misalkan hanya 1 sekretaris, ya hanya 1 saja orangnya, tidak bisa 3. Ya, kalau 3 sekretaris maka harus dibagi di sini, yaitu antara sekretaris umum, wakil sekretaris, dan anggota sekretaris. Biasanya begitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Ini ada dari Bareton ya. Ada pertanyaan yang tadi masih ada yang penasaran nih mengenai TPQ ini ya. Apabila TPQ-nya sudah terlanjur dalam perkumpulan, bagaimana solusinya? Ya, solusinya dikeluarkan. Ya, ganti lagi bikin yayasan baru ya, dapat bikin akta lagi. Kita. Oke. Pak Ahmad, Pak Monitor, kita teman-teman kita foto bersama dulu ya. Bisa dibuka dulu untuk videonya. Kita foto bersama dulu. Tim IT, tolong. Baik. Tunggu sebentar. Ya, tolong dibuka videonya teman-teman semuanya buat dokumentasi kita. Ini alhamdulillah pesertanya sampai 100 ya, penuh. Dan masih bertahan. Ya. Baik, saya mulai fotonya ya. Bisa dibuka Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lagi untuk selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu. Terima kasih tim IT. Next ini sebelum pembagian door prize ya Pak Indra. Ya. Ada closing statement sedikit mungkin? Beberapa ya, menit? Dari saya pikir kita semua notaris ya yang sudah belajar tentang yayasan harusnya dapat memahami potensi masalah yang terjadi di dalam yayasan. Ingat Bapak Ibu, kewenangan kita di dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, kita bisa memberikan edukasi terhadap akta yang akan kita buat. Ya, dengan belajar seperti ini, kita bisa mengedukasi nanti organ-organ yayasan itu supaya tidak sampai salah di dalam menjalankan kegiatan yayasan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Gitu ya. Terima kasih Pak Indra atas pemaparannya dan closing statement-nya. Oke, teman-teman, ini ada sedikit oleh-oleh ini dari kita Doorpress. Setiap kita mengadakan webinar, tentunya tidak saya kurang lengkap lah tanpa ada Doorpress. Ini ada 3 Doorpress, mungkin akan saya panggil ya. Ada 3 yang mendapatkan Doorpress. Apa Doorpress-nya Mbak? Ya, Pak Indra mau pilih? Enggak, Doorpress-nya apa dulu? Oh ya. Terus ini ada merchandise dari LT ya, seperti biasa ini masih banyak kemarin. Karena sekarang lagi musim hujan, itu ada payung, bukan payung hukum ya, tapi payung ILC. Satu lagi tumbler ya. Saya bawa nih. Tumbler itu tumbler yang ada temperaturnya ya. Ya, suhunya ya. Oke, Pak Indra mau pilih? Silakan aja Mbak Yuyun yang pilih. Ya, yang pertama mungkin tidak diragukan lagi ya. Saya yang dapat tadi raise hand, Pak Kusnianto, selamat mendapatkan door prize. Nanti tolong hubungi saya ya, Japri, minta alamatnya gitu ya. Kemudian Pak Zainal Abidin masih monitor nggak Pak Zainal Abidin? Tolong suaranya setidaknya. Pak Zainal Abidin. Ibu. Apa Ibu? Keren Bapak.
Oke. Pinjam nih. Oh, pinjam. Oke, Ibu dengan Ibu siapa nih? Biar nanti saya nggak salah. Nur Andayani, Bu. Oh iya, Bu, boleh boleh. Gimana Bu Nur Bu Nur Handayani. Handayani Boleh alamatnya? nanti ada di grup ILC kan ya? Ya. Oke, boleh nanti japri saya Ya. untuk alamatnya. Oke, selamat ya Bu Nur Handayani. Iya. Nah, ini oke. Makasih. Siap. Selamat, nanti saya kirim door prize-nya. Terima kasih. Kemudian Ibu Lia Selviana, ada nggak? Masih ada Ibu Lia? Bisa dibuka? Ibu Lia Selviana. Ibu Lia, tadi saya lihat ada suaranya masih ada nggak, Ibu Lia? Ibu Lia. Ibu Lia masih ada ya? Oke, ada suaranya nggak ada. Oke, selamat Bu Lia ya. Saya minta alamat yang lengkap biar nanti saya kirim door prize-nya. Oke, selamat ya buat Ibu Lia, Ibu Nur ya, Mbak sama Pak Kusnianto. Selamat kalian bertiga beruntung kali ini mendapatkan door prize. Insya Allah akan saya kirim. Mohon dijapri aja alamatnya yang lengkap. Mungkin itu acara kita kali ini. Terima kasih, semoga berkah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah bergabung di dalam Tamasya Ilmu ILC. Berikutnya kita akan bahas kembali masalah PT umum dan perorangan untuk Tamasya Ilmu berikutnya, untuk tanggalnya dan harinya nanti kita umumkan di dalam grup ILC. Dan jangan lupa pula silakan untuk membuka YouTube dari ILC untuk like and subscribe YouTube kita ataupun kegiatan-kegiatan kita di webinar yang diselenggarakan oleh ILC. Demikian, mohon maaf atas kesalahan, salah kata dari saya, Yuyun Yulianti. Mohon maaf, undur diri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mbak Yuyun. Terima kasih. Semuanya, saya izin live ya. Oke. Terima kasih Pak Indra, Bu Yuyun. Sama-sama. Terima kasih Mbak Yuyun. Sama-sama, Mas.